Kamu serius? Mau ngurus kedua bayi ini sendirian? Dia, kamu tuh inget, kamu gak punya suami. Ya, aku juga gak mungkin kan bantu kamu terus. Suatu saat, aku juga pasti punya keluarga. Iya, aku akan mengurus kedua bayi ini, Sum. Mau nggak mau? Apa? Mau nggak mau? Dia, kalau kamu nggak mau, kamu kan bisa titip bayi ini ke panti asuhan. Beres kan? Kamu tuh gimana sih dia? Ngurus bayi aja sendiri susah. Sekarang kamu mau ngurus bayi satu lagi yang baru aja kamu pungut dari depan. Harusnya kamu mikir dong dia. Insya Allah, aku akan mengurus keduanya dengan baik. Dan aku tidak akan membeda-bedakan keduanya mulai dari sekarang. Dan anak yang baru aku temukan ini akan aku anggap seperti anakku sendiri. Ayu, anakku sayang. Mulai sekarang kamu punya saudara, Nak. Semoga kalian tumbuh menjadi saudara yang saling menyayangi. Ya ampun, Len. Hari gini baru pulang sekolah. Anak saya aja yang sekelas sama kamu. Udah pulang dari tadi. Ibu-ibu kan bukan orang tua saya. Ngapain juga mesti saya dengerin. Saya juga bukan orang tua kamu. Bahkan Budiah yang mengut kamu dan ngurusin kamu dari bayi, itu bukan orang tua kamu. Tapi kamu wajib ngormatin siapapun orang yang lebih tua dari kamu. Bu, ibu-ibu mau nasehatin saya terserah ya. Saya juga nggak peduli kok. Tapi ibu-ibu bisa nggak bawa masa lalu saya? Len, kamu anak pungut kan? Seharusnya kalau jadi anak pungut itu harus ngerti. Di rumah bantu-bantu Budia kek, beberes rumah. Ini malah main aja. Main, nyusahin banget. Dasar anak gak tahu diuntung, malah nyusahin. Repot banget sih nih ibu-ibu dua. Aduh ibu, biar aku aja yang beresin. Ibu makan sana, udah siap loh. Udah, nggak apa-apa. Udah tanggung. Ibu, ibu. Kenapa? Mau marah? Mau nyuruh aku beresin semuanya? Iya. Bukan gitu. Kamu kalau jalan lihat-lihat dong. Jangan asal jalan, kan jadi berantakan sekarang. Denger ya. Emang masalah banget ya buat kamu, ha? Ya jelas masalah. Kamu itu ya, kamu... Nangis. Nangis terus. Heran ya hobi kok nangis. Nak, Mau ngapain ibu kesini? ibu mau ngajak kamu makan. Yuk. Ibu udah deh nggak usah so baik sama aku, nggak usah so perhatian. Aku tahu ibu tuh sebenarnya nyesel kan udah mengut aku. Astagfirullahaladzim, Lena. Kamu itu sama Ayu tidak ibu beda-bedakan sedikit pun.
Terus ibu ngapain heboh banget ngomong sama tetangga kalau aku ini anak pungut? Ibu tahu nggak bu? Semua orang nih seakan-akan ngingetin aku kalau aku ini cuma anak pungut bu. Kalau ibu nggak cerita sama mereka semua, mereka nggak mungkin menghina aku. Demi Allah, nak. Ibu tuh nggak pernah cerita sama siapapun. Tanpa ibu cerita juga mereka sudah tahu. Karena waktu itu Bude Sumi ada di sini. Keberadaan kamu ibu nggak mungkin tutup-tutupin dari tetangga. Ya terus kenapa ibu nggak bilang aja kalau Ayu yang anak pungutnya ibu? Emang ibu nggak sayang kan sama Lena? Ayo pamit sekolah ya. Iya sayang, hati ya. Iya Bu. Kamu sekolah yang rajin ya, yuk. Siap Bude. Kalau gitu aku pamit duluan ya Bu, Bude. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Anak pungut kamu kemana dia? Belum berangkat. Som, kamu jangan nyebut dia begitu terus. Kalau Lena denger kan jadi sedih, Som. Aduh dia, jujur ya. Aku tuh sebel aja sama dia. Udah tahu anak pungut, tapi nggak tahu diri. Udah sifatnya jelek. Coba deh, kalau kamu nggak mau dia mau tinggal di mana? Ibu, Ayu mana? Ayo, baru aja jalan. Belum jauh kok, kamu kejar aja. Ibu, bukan kayak gitu masalahnya, Bu. Semalam tuh Lena minta bikinin PR, tapi dia nggak ngerjain. Ini kayaknya Ayu emang suka deh kalau aku dihukum di sekolahan. Masya Allah Lena, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu tuh tahu diri dong, itu pekerjaan rumah kamu, kerjain sendiri. Emangnya Ayu tuh nggak ada kerjaan, dia udah capek tahu. Bukannya ngerjain sendiri, nggak tahu diri banget sih kamu. Dia ngomong sama Lena. Len, kamu mendingan berangkat sekarang. Nanti kalau kamu sampai di sekolah, kamu ketemu sama Ayu, kamu bilang, tolong bikinin PR-nya lagi. Ya, mungkin tadi malam dia lupa, sayang. Ayo, berangkat. Iya. Berhenti kamu yuk. Iya apaan sih Lan? Kebiasaan banget deh kelakuan kamu bikin orang kesel. Terus apa bedanya sama kamu yuk? Semalam kan aku nyuruh kamu buat ngerjain tugas aku, tapi kenapa nggak kamu kerjain semuanya? Aku nggak ada waktu. Aku ada bagian ngebersihin kelas. Kamu kenapa coba nggak ngerjain tugas kamu sendiri? Amat ya, aku nggak peduli. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus tetap ngerjain semua tugas aku. Aku tuh cukup sabar ya sama kamu Lena. Kalau aku sama ibu nggak ngasih apa yang kamu mau, kamu ngelakuin apa? Apa? Kamu ngelakuin apa? Ayo! Kamu berantem lagi sama si Ayu? Kalau gini caranya, mendingan kamu cari tahu siapa orang tua kandung kamu sebenarnya. Ya, siapa tahu orang tua kandung kamu sebenarnya itu orang kaya. Jadi kamu nggak usah hidup susah bareng si Ayu dan ibunya itu. Bu, aku mau ngomong sama ibu. Sebentar, ini ada langganan datang. Nanti aja. Ya. Lena maunya sekarang bukan nanti, Bu. Kalau ngajakin ngomong orang tua itu yang sopan, Len. Oh, ini lagi. Dengar ya. Hari ini warung ibu gua tutup ya. Lo nggak usah ikut campur mendingan lo pulang deh sekarang. Udah sana, pulang. Jangan gitu, nak. Bu, Lena mau tahu siapa orang tua kandung Lena? Oh, ibu kok malah diem aja sih? Ibu pasti tahu kan siapa dan di mana mereka tinggal, ya kan? Len, ibu nggak tahu, nak. Ibu sungguh-sungguh nggak tahu siapa orang tua kamu. Ibu kan udah cerita sama kamu, sayang. Ibu nemuin kamu di depan rumah. Jadi ibu nggak usah banyak bohong sama Lena. Cepetan bilang sama Lena siapa orang tua kandung Lena dan di mana mereka tinggal. Kenapa sih ibu nggak tahu Lena? Kamu jangan kurang ajar dong. Udah deh
Diam kamu ya. Kamu gak usah banyak ikut campur deh. Ini urusan aku sama ibu. Kamu yang diam. Kalau kamu mau cari kebahagiaan kamu pergi sana. Aku juga mau cari tahu di mana dan siapa mereka. Tapi masalahnya ibu gak mau cerita sama aku. Gimana caranya aku mau tahu? Hah? Lena, kalau ibu tahu di mana orang tua kandung kamu ketika ibu menemukan kamu, ibu pasti anterin kamu kembali ke orang tua kamu, sayang. Percaya sama ibu ya, Nak ya. Udah deh Bu, gak usah banyak bohong. Ibu pikir Lena percaya sama ibu? Lena yakin Bu, orang tua Lena itu pasti orang kaya kan? Makanya ibu nyulik Lena dari mereka. Ya Allah, apa rencanamu dengan menghadirkan Lena di dalam hidupku? Ampuni hamba ya Allah, karena hamba belum bisa mengarahkan dia ke jalanmu yang kau ridhoi. Ya Allah, hamba menggantungkan semua harapan hamba hanya kepadamu ya Rabb, hanya kepadamu. Hamba mohon ya Allah, agar Engkau selalu mengetuk pintu hatinya, agar dia selalu mengingatmu dan berada di jalanmu yang kau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbi, hamba mohon ya Allah. Bude, aduh, Bude tunggu. Ayo udah dong. Bude itu harus kasih pelajaran sama anak pungut itu. Dia itu udah keterlaluan. Dari dulu Bude itu udah ingetin ibu kamu, jangan ambil anak pungut itu. Masih juga dirawat. Hasilnya begini kan? Iya Bude, tapi kan Bude bisa nasehatin Lena yang baik-baik. Lena itu nggak bisa dibaik-baikin. Anaknya itu udah kelewatan. Lihat deh ibu kamu. Ibu kamu tuh udah sabar menghadapi Lena. Tapi apa balasannya? Pokoknya Bude nggak mau tahu. Bude harus kasih pelajaran sama dia. Aduh, Bude. Udah. Bude apa-apaan sih? Kamu tuh yang apa-apaan. Kamu kan sudah menuduh ibu kamu ini penculik. Tapi kamu enak-enakan makan di rumahnya penculik. Bude, kalau sampai kecurigaan aku ini benar, Bude mau tanggung jawab. Iya dong, tentu dong. Silahkan kamu lapor polisi. Tapi ingat ya, kamu harus buktiin semuanya. Tapi kalau tidak, Bude tidak segan-segan menuntut kamu balik. Sumi, Udah dong dia, kamu diam aja. Saya ini saksi hidup dia. Bagaimana ibu kamu ini mengambil kamu dari keranjang bayi. Dan ibu kamu ini yang merawat kamu dari bayi sampai sekarang. Tahu diri dong kamu. Ayo sekarang ke kantor polisi. Hah? Tapi ingat ya, kamu buktiin di kantor polisi. Awas kamu. Lepasin! Kalian tuh emang jahat. Kalian sekongkolan mau penjarain aku, iya kan? Kenapa kamu takut ya? Kamu takut kalau memang ibu kamu ini penculik, itu perbuatan kriminal. Gak usah takut, kamu harus laporin. Ayo. Kalian semua tuh jahat, tau gak? Jahat! Yuk. Lena kemana sih? Udah beberapa hari ini dia gak masuk. Aku curiga deh Lena diapa-apain sama ibu kamu. Ya namanya juga bukan sama anak kandung.
Jangan-jangan si Lena dijadiin upik abu. Terus si Lena kecapean. Aku tahu. Lena bisa berpikir dangkal karena kalian kan? Kalian pikir ibu aku tuh jahat? Kalau emang ibuku jahat, nggak mungkin ibu ngambil Lena dari jalanan. Bahkan sekarang si Lena lagi sakit, ibuku juga yang ngurusin. Yuk. Sayang, makan dulu. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa sih, Bu? Kalau ngasih makanan Lena tuh gado-gado terus gado-gado lagi. Yang ada Lena keracunan makan gado-gado bikinan Ibu terus. Oh iya. Kamu mau makan apa sayang? Ibu bikinin ya. Kalau nggak ada, nanti ibu suruh Ayu belikan. Iya sayangnya. Mau makan apa nak? Gini dong, Bu, kalau ngasih makanan buat Lena. Kalau makanannya kayak gini, Lena pasti cepet sembuh. Iya sayang. Apapun yang kamu minta, selama ibu mampu memberikan, ibu akan berikan. Habis makan, jangan lupa minum obatnya. Ya? Bu! Ibu! Ibu mana sih? Ah! Ibu! Lumayan nih. Lena, Kenapa? itu kan uangnya ibu. Kamu ya? Kamu tuh kalau minta uang, kamu minta baik-baik sama ibu. Jangan jadi maling kayak gitu. Apa kamu bilang? Maling. Denger ya? Ibu tuh kerja buat kita. Berarti uang hasil kerjanya ibu itu uang kita juga. Ya tapi bukan gini caranya, Lena. Ini ibu udah susah payah ngambilin uang itu. Udah deh, balikin sekarang juga. Ini uangnya ibu. So tau banget Ini uangnya ibu. enggak, sana. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu gak apa-apa kan? Iya, ibu nggak apa-apa kok. Ibu baik-baik aja. Astagfirullahaladzim. Apa ibu masih sabar ngadepin Lena? Sampai kapan, Bu? Di mana-mana manusia juga ada batas kesabarannya, Bu. Kenapa ibu selalu ngebelain Lena? Yang namanya kesabaran itu tidak ada batasnya. Justru manusia yang memberi batasan. Karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata
nggak boleh pergi sebelum kamu ngerjain tugas aku. Lah, itu kan tugas kamu. Ya aku lagi males, pokoknya harus kamu yang ngerjain tugas aku. Daripada aku ngerjain tugas kamu, mending aku bantuin ibu. Itu susah banget sih. Len, aduh, apa sih? Ya Allah, dia ada apa ini? Gak tahu, Sum. Tiba-tiba saja gelasnya jatuh. Ya Allah, lindungilah anak-anakku ya Allah. Kamu nggak apa-apa? Aku Tadi kamu dorong dia ya? Ya enggak lah, Mas. Mana mungkin saya dorong dia, dia kan adik saya. Kamu tadi jatuh sendiri kan? iya mas. Tadi aku nggak sengaja jatuh. Tapi kelihatannya dari sana kalau kamu itu ngedorong dia. Enggak mungkin, Mas. Aduh, makanya kamu kalau jalan hati-hati dong. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak ada yang sakit kan? Apa kita mau ke rumah sakit? Makasih mas. Tapi beneran saya nggak apa-apa kok. Saya permisi ya mas. Udahlah dia, nggak usah dipikirin anak-anak. Kalau terjadi apa-apa sama mereka, pasti ada orang yang kasih tahu kamu juga. Tapi kepikiran, Sum. Gimana dong? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini Mas Sigit. Dia mau ke rumahnya Pak RT. Oh iya Mas, ini ibu saya dan yang ini tetangga saya, Bu Desumi. Saya sedikit mau. Kalau boleh, saya mau titip mobil saya sebentar di depan. Oh iya, silahkan. Boleh, boleh. Oh iya Mas, aku anterinnya ke rumah Pak RT-nya. Lena, ngapain pakai diantar? Tuh, rumah Pak RT itu dekat sekali. Itu tuh, yang pagar hijau. Kamu bisa jalan kok deket. Iya, tadi Lena juga udah bilang. Kalau gitu, makasih ya udah mau anterin, tapi nggak usah dianterin, nggak apa-apa. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, dia tuh ngapain sih? Sirik banget kayaknya kalau aku anterin Mas Sigit. Hei. Saya baru aja dari rumah kamu. Saya taruh mobil saya di sana. Iya nggak apa-apa. Saya permisi ya. Tunggu. Saya Sigit. Saya Ayu.
kapan lagi kan aku naik mobil bagus. Masih. Len, kamu bantuin ibu ya. Aku mau sholat asar dulu. Hehehe, tunggu. Kamu nggak ngeliat ya? Aku udah rapi, habis mandi kayak gini. Yang ada kalau aku bantuin ibu, berantakan semuanya. Ya kalau kotor kan nggak mandi lagi, Len. Kasian ibu. Kamu itu kan anak kandungnya ibu. Kenapa nggak kamu aja bantuin ibu sana? Iya, aku emang anak kandungnya ibu. Dan kalau aku satu-satunya anak dia nggak usah kerja sekeras ini. Maksud kamu apa? Kamu pikirin sendiri. Hari ini banyak yang beli. Makanya aku tuh bantuin kamu dia. Biar kamu tuh nggak encok tuh karena kecapean. Yuk, biar aja nanti ibu yang beresin. Udah Bu, tinggal dikit kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, gado-gadonya laku nih kayaknya, Bu. Saya lagi lapar nih, Bu, kebetulan. Kalau satu piring aja lagi sih untuk nasi git masih ada. Nanti dibuatkan sama Ayu ya. Yuk, buatkan satu ya. Iya, bentar ya, aku buatin. Lena, mau kemana kamu? Nggak kemana-mana kok, Bude. Mas Sigit udah selesai dari rumah Pak RT-nya. Udah. Makanya ini sekarang lagi di sini, lagi makan gado-gado. Bikinan Ayu, enak. Makasih ya. Bu, kalau gitu aku bagi cuci ya. Nggak usah. Biar ibu aja. Kamu di sini aja nemenin nasi git ngobrol ya. Bu, nggak usah. Biar Lena aja yang nemenin Mas Sigit. Kalian berdua ini bersaudara. Tapi kok beda ya? Ya jelas beda Mas Sigit. Soalnya kan Ayu itu anak pungutnya ibu. Ya kan, Bu? Maaf ya, saya nggak tahu. Ya, aku emang anak pungut. Dan karena itu aku harus kerja keras buat ibu aku. Ya kalau enggak aku kan jadi anak durhaka. Kamu yang sabar ya, Nak ya. Aku nggak apa-apa kok, Bu. Ibu yang melahirkan kamu. Jadi ibu tahu kalau kamu tersinggung dengan ucapannya Lena. Tapi ibu juga tahu kalau kamu adalah anak yang kuat. Sakit tuh ngeselin tau gak sih? Maksud kamu bilang kalau Ayu itu anak pungut tuh apa? Kamu kenapa bilang gitu sama Sigit? Kamu sadar gak sih? Yang anak pungut itu kamu. Emang kenapa sih, Bude? Kalau emang Ayu tersinggung, kenapa tadi dia nggak bilang aja kalau sebenarnya dia yang anak kandungnya ibu? Aduh, Bude sakit, aduh. Kamu nggak tahu diri, kamu nggak tahu diri. Apaan sih kamu, Sum? Lena, masuk. Ngelawan aja di sana. Iya, kamu kenapa sih sabar banget ngadepin si Lena? Dia tuh betul-betul kelewatan. Anak pungut tapi nggak tahu diri. Ayu. Ayu kenapa ya?
Apa dia masih tersinggung? Karena aku mengingatkan dia kalau dia itu anak angkatnya Budi ya. Mas Sigit? Lena, kamu belum pulang? Belum mas. Nggak tahu kenapa ya mas, Lena tuh udah feeling aja kalau Mas Sigit tuh mau kesini mau jemput Lena. Taunya bener kan? Wah, jadi ini Mas Sigit kamu itu, Len. Gantengnya beneran ya? Iya, tapi saya tadi... Iya mas, Lena tahu. Mas Sigit mau jemput Lena kan kesini. Oh iya, kalau kalian berdua mau ikut sampai rumah, kalian boleh ikut, nggak apa-apa. Beneran ya, Len? Lena, maaf tapi saya tadi lewat sini karena saya ada urusan. Sekarang saya harus balik dulu ya. Mas Sigit, terus Lena pulangnya gimana mas? Ya kan masih banyak angkot, nanti naik angkot aja ya. Kalau gitu saya permisi ya. Maaf, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Len. Kok gitu sih? Katanya Mas Sigit itu suka sama kamu. Masa nggak mau nganterin kamu pulang? Ya habis gara-gara kalian berdua sih. Mau numpang jadi bete kan dia nggak mau. Sigit? Ngapain kesini? Enggak ada apa-apa. Saya cuma pengen ketemu sama kamu. Emangnya ada apa? Saya mau minta maaf karena saya udah menyinggung posisi kamu di keluarga Ibu dia. Iya mas, nggak apa-apa kok. Kamu mau pulang ke rumah ya? Saya antar ya. Kebetulan saya juga lagi mau ke rumahnya Pak RT. Mas Sigit ini sering banget ke rumah Pak RT. Emang ada apa? Saya mau mengadakan penyuluhan kesehatan di Kampung Delima. Makanya saya harus koordinasi sama Pak RT. Oh, Mas Sigit ini kerja di dinas kesehatan ya? Ya udah yuk, saya antar ya. Makasih mas. Tapi mending saya nungguin angkot aja di sini. Masya Allah. Lena, kamu lagi apa? Lena lagi nyari emasnya ibu. Lena mau jual, lagi perlu duit nih. Lena, kamu perlu uang untuk apa, nak? Kan ibu sudah bayar uang sekolah kamu. Justru yang Ayu yang ibu belum bayar. Ya Lena nggak peduli bu. Pokoknya Lena mau emasnya ibu sekarang. Mana? Ibu sayang gak sih sama Lena? Ya tentu saja ibu sayang, nak. Tapi itu emas kan tinggal satu-satunya. Kalau dijual juga tidak seberapa. Ya udah kalau ibu sayang sama Lena, emasnya kasih sini ke Lena sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Sigit. Kebetulan ya kita ketemu di sini. Emangnya Mas Sigit mau ke rumahnya Pak RT lagi ya? Oh, bukan. Ini kan hari Minggu. Jadi ya saya lagi jalan-jalan aja. Kali ini kamu nggak boleh nolak ya kalau misalnya saya antar kamu pulang. Baik banget sama saya. Karena aku mau berteman sama kamu. Ya tapi kan Mas Sigit udah banyak teman. Ngapain juga berteman sama aku? Kamu nggak mau berteman sama aku? Cuma beberapa gram, tapi bisa buat gue seneng-seneng. Mas Sigit, pasti dia kesini mau nyamperin gue. Waalaikumsalam. Ibu di mana? Ah, ibu
Ibu di dalam. Ibu di dalam. Mas, makasih ya udah anterin saya. Saya mau masuk dulu ngebantuin ibu jualan. Kalau gitu sekalian saya permisi ya. Oh, Mas Sigit. Saya boleh numpang sebentar. Namanya kamu mau kemana? Nanti Mas Sigit juga tahu kok. Len, saya antar kamu pulang ya. Nggak mau ah. Enaknya masih mau jalan-jalan sama Mas Sigit. Gimana sih? Tadi kan rencananya mau muter-muter doang, tapi kan sampai sekarang nggak pulang-pulang. Saya juga kan ada urusan lain. Mas Sigit punya urusan apa sih? Ini kan hari Minggu, Mas. Ya udah deh kalau Mas Sigit nggak mau jalan-jalan sama Lena turun di sini aja. Len, jangan. Bahaya tahu. Sebenarnya kamu maunya apa sih? Apa? Ibu kenapa kasih masnya ibu ke dia? Sudahlah yuk. Ibu sudah ikhlas kok. Dia lagi perlu uang. Dan ibu saat ini lagi nggak ada uang. Jadi ibu kasih mas itu. Keperluan apa, Bu? Ibu kenapa sih selalu nganjain dia? Hah? Padahal kita tahu dia selalu bikin susah. Aku selama ini udah diem buat ibu. Aku gak mau ngeliat ibu sedih kayak gini. Kamu mau kemana yuk? Aku mau nyari Lena. Aku gak mau dia ngejual emasnya ibu. Itu emasnya ibu. Sudahlah nak. Sudah biarkan saja. Aku udah capek, Bu. Cukup. Aku gak mau lihat ibu sakit hati. Aku juga sakit hati ngeliat ibu kayak gini, tau gak? Ibu sadar. Ibu ini hanya manusia biasa. Yang tidak bisa menahan sabar lebih lama lagi. Kok ibu nggak jualan? Ibu kalau jualan emang kayak gitu, Mas. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang males-malesan. Ya udahlah, Mas, biarin aja. Mas Sigit masuk dulu yuk ke dalam. Oh nggak usah, saya ada urusan. Saya sekalian permisi aja ya. Salam buat ibu sama Ayu. Oh, ya udah kalau gitu. Makasih. Halo, assalamualaikum. Oh iya Pak RT. Iya kebetulan saya lagi di daerah sini. Iya udah kalau gitu saya kesana ya Pak. Sampai ketemu. Waalaikumsalam Pak. Apaan sih? Ngagetin aja. Mana masnya ibu? Mas apaan? Kamu gak usah banyak ngeles ya. Ibu udah cerita sama aku, kamu ambil emasnya kan dari ibu. Apaan sih? Kamu tuh ribet banget. Emasnya tuh udah aku jual. Aku tahu kamu belum jual. Sekarang balikin gak emasnya? Itu emas ibu. Iya. Lena! Tahu kalian. Apa sih? Udah biarin aja biar ibu tahu. Ini Ayu. Ada apa sebenarnya? Anak ibu nih, dia tuh sirik banget sama aku gara-gara ibu ngasih emas ke aku. Emas nggak seberapa aja disirikin banget. Lena, aku bukannya sirik. Tapi itu emas satu-satunya ibu. Kamu gak berhak ngambil gitu aja. Maksudnya kamu nggak berhak apa? Hah? Karena aku anak pungutnya ibu, makanya aku nggak berhak punya semua yang ibu punya juga, iya. Kenapa kalian bertengkar terus? Bikin ibu sedih. Ya dia duluan bu yang mulai. Dia tuh emang selalu sirik bu sama aku. Bukan soal emas aja bu, tapi soal Mas Sigit juga.
Kenapa kamu harus bawa-bawa Mas Sigit? Aku nggak ada apa-apa sama dia, Lena. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu tuh suka sama Mas Sigit? Iya. Pecicilan pakai ngerayu-ngerayu segala. Ih. Cukup, Lena! Kamu udah benar-benar keterlaluan. Aku udah muak dengan sikap kamu ini. Kenapa? Kenapa? Hah? Hah? Kamu nggak suka aku buang asma depan ibu? Iya. Hah? Makanya ya Yu, jadi orang tuh jangan so alim depan ibu. Bu, kita kan nggak tahu Bu di belakang kita dia kayak gimana. Mana kita tahu dia ngegoda-godain cowok atau malah jual diri sama cowok-cowok. Ibu. Lena. Urus sendiri. Ibu. Mas. Kamu kenapa? Ibu pingsan, Mas. Saya nggak tahu harus ngapain. Mas mau ya nganterin kita ke rumah sakit? Iya udah kalau gitu biar saya lihat dulu ya. Saya lihat ibu ya. Ya tapi kita harus ke rumah sakit sekarang, Mas. Ya nggak apa-apa biar saya lihat ibu dulu ya. Sebentar. Gimana keadaannya Ibu, Mas? Ibu kamu nggak apa-apa. Ibu kamu nggak perlu ke rumah sakit. Dia cuma kecapean, jadi harus banyak istirahat. Mas yakin kita nggak perlu bantuannya dokter? Memangnya saya ini siapa? Maksudnya? Saya ini koas. Saya kerja di salah satu rumah sakit. Makanya saya sering datang ke sini untuk ketemu sama Pak RT. Karena saya sedang melakukan penyuluhan untuk kesehatan di daerah sini. Oh, jadi Mas itu dokter ya? Wah, gua nggak boleh nih ngelepasin dia. Gua harus jadi pendampingnya Mas Sigit. Kalau Mas Sigit nanti ngajakin gua nikah, nggak apa-apa deh, gua harus berhenti sekolah. Len, Bude tuh dengar katanya ibunya Ayu tuh sakit. Memangnya sakit apa sih? Cari tahu aja sendiri. Emangnya aku dokter? Apaan sih? Mas Sigit tahu kan kalau aku suka sama Mas Sigit. Tapi kenapa Mas Sigit selalu deketin Ayu? Kamu ngomong apa sih? Aku nih cinta sama Mas Sigit. Cinta? Aku mohon Mas Sigit terima cinta aku ya. Lena, kamunya masih sekolah. Ngapain kamu ngomong cita-cita? Terus apa bedanya aku sama Ayu, Mas? Kita sama-sama masih SMA. Tapi kenapa Mas Sigit selalu deketin Ayu? Itu karena Mas Sigit mau nikahin Ayu, ya kan? Astagfirullahaladzim, siapa yang mau nikah sama Ayu? Mas Sigit jujur sama aku. Mas Sigit suka kan sama Ayu? Saya respect sama Ayu, iya. Karena kamu bilang sama saya kalau Ayu itu adalah anak angkatnya Budia. Dan Ayu lebih sayang sama Budia. Ayu lebih care sama Budia. Sementara kamu? Mas, aku nih rela putus sekolah, Mas. Rela putus sekolah buat nikah sama Mas Sigit. Nikah kamu bilang. Atas dasar apa kamu mau nikah sama saya? Lena!
itu salah, Kak. Saya difitnah, Pak. Enggak, Pak. Beneran. Ayo dia! Ayo! Dia! Astagfirullah. Ayo! Kenapa sih? Ya Allah. Itu tuh Sigit. Aduh, Bude masuk aja ya, kita bikin minuman dulu. Udah nggak usah yuk. Bude itu cuma mau bilang itu loh soal Sigit. Sigit kenapa, Som? Sigit sama Lena itu sekarang lagi diarah ke balai desa. Sama Lena. Iya, sama Lena dia. Ada apa, Som? Kenapa? Kata orang-orang, Sigit itu mau memperkosa Lena. Bu Dia, saya mohon maaf. Kata anak ibu bilang, dia mau diperkosa sama Pak Sigit. Tapi kami tidak percaya apa yang dibilang Lena. Loh, kok Bapak ngomongnya kayak gitu sih, Pak? Bapak tadi lihat sendiri kan, Pak, kalau saya mau diperkosa. Bapak nggak lihat baju saya udah robek kayak gini, Pak? Mana mungkin kan, Pak, saya robek baju saya sendiri? Sigit, kamu tega sekali. Saya pikir kamu itu laki-laki baik. Ternyata kamu mau menghancurkan masa depan anak saya. Ibu jangan nuduh Mas Sigit kayak gitu dong. Kita kan ngeliat kejadiannya kayak gimana tadi, Bu. Dia, saya minta maaf. Ya, apa yang dikatakan Ayu itu benar. Kamu kan tahu siapa Lena. Lena ini sangat menyukai Sigit. Jadi dia bisa menghalalkan segala macam cara ya untuk mendapatkan Sigit. Bude, kan aku yang mau diperkosa sama Mas Sigit. Kenapa Bude malah nyalain aku? Kamu tuh tahu nggak sih? Apa yang kamu bilang, Bude tuh nggak percaya. Enak aja kamu. Kamu kan kegatalan orangnya. Bude, maksud Bude ngomong kayak gitu apa? Hah? Oh, jadi kalian lebih seneng kalau kesucian saya ini hilang? Iya. Dan kamu Ayu, kenapa kamu gak percaya sama aku? Itu karena kamu memang suka kan sama Mas Sigit? Aku nggak ada hak untuk menjawab itu. Jadi, menurut Bu Dia, Pak Sigit ini bohong sama kami. Udah. Tenang semuanya, tenang. Sekarang saya mau tanya nih sama semua warga. Memangnya waktu kejadian, maksudnya waktu Sigit itu mau memperkosa Lena, ada saksi nggak dari warga? Tidak ada, Bu. Waktu kami datang, memang baju Lena sudah terkoyak seperti ini. Dan dia menangis minta tolong. Dia, berarti waktu kejadian juga kamu kan nggak ada. Jadi menurut saya kamu juga nggak bisa percaya begitu aja dengan ucapannya Lena. Bude, Lena berani bersumpah Bude. Kalau bersumpah pocong kalau Lena benar-benar mau diperkosa sama Mas Sigit. Tadi Bude tanya, berani nggak dia sumpah pocong? Di dalam agama saya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Kalau sumpah Al-Quran, saya mau. Tapi demi Allah, saya tidak melakukan apapun yang dituduhkan sama Lena. Lena, bilang sama ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bu, Kalau dia mau sumpah pocong, silahkan. Kalau dia berbohong, akan kena ajamnya sendiri.
Ketakutan kamu adalah jawaban buat kita semua, Lena. Maksud ibu apa sih tadi bikin aku malu? Harusnya mau aku bohong atau enggak, ibu belain aku dong. Cukup, Lena! Nanti kamu udah kesurupan setan ya? Kamu udah fitnah Mas Sigit tadi. Itu udah lebih parah daripada pembunuhan, Lena. Terus urusannya sama kamu tuh apa? Urusannya apa? Bilang aja kalau kamu tuh ngarep kan sama Mas Sigit. Mungkin masih mending aku kali ya, aku cuma pura-pura diperkosa. Kalau kamu, mungkin kamu udah nyerahin kehormatan kamu buat Mas Sigit. Kamu berani nampar aku, ayo. Iya, aku nampar kamu. Hah? Gak cukup? Iya. Sudah cukup. Sudah cukup. Ibu tidak mau lagi mendengar pertengkaran kalian di rumah ini lagi. Bukan aku yang mulai, ibu, tapi dia duluan. Mentang-mentang dia anak kandung ibu, terus dia jadi so berkuasa di sini. Iya. Tunggu aja ya. Tunggu sampai aku nemuin orang tua kandung aku. Aku akan angkat kaki dari rumah ini. Aku yakin kok, orang tua aku itu orang kaya, terhormat, gak kayak kalian berdua. Ibu. Silakan. Kamu mau keluar dari rumah ini dan kamu mau mencari orang tua kamu yang kamu bilang kaya raya itu. Silakan. Maksud ibu apa? Ibu ngusir aku? Selama ini ibu sudah sabar sama kamu. Ibu sadar. Ibu ini hanya manusia biasa yang tidak bisa menahan sabar lebih lama lagi. Kamu sudah banyak membuat masalah. Dan sekarang keluar kamu dari sini. Keluar. Ibu istighfar, Bu, istighfar. Udah, kamu gak usah soberan aku, yuk. Kalian pikir aku betah lama tinggal di sini sebagai anak? Iya. Oke. Pergi dari sini. Ingat ya, aku pergi sama hidup baik dari kalian. Banget sih, emangnya dia pikir dia siapa? Lihat aja ya, suatu saat pasti aku balas dia. Memangnya kamu menyesal ya? Sudah mengusir Lena dari rumah ini. Kamu itu gak perlu menyesal. Ini pelajaran buat Lena di luar sana. Tidak ada orang yang bisa memberikan kasih sayang yang sangat tulus seperti kamu memberikan kasih sayang itu sama Lena. Kamu juga sedih ya? Lena pergi dari rumah ini. Bukan itu, Bude. Aku sekarang makin yakin kalau ibu tuh sayang sama Lena. Ibu sampai nyuruh aku nyari Lena. Padahal Bude tahu kan, Bude tahu Lena selalu aja nyakitin ibu. Sabar ya,
sadar ya Nak ya. Tolong cari Lena sampai dapat ya Nak ya. Jadi sebenarnya anak angkatnya ibu kamu itu Lena. Tapi kenapa sifatnya Lena seperti itu ya? Seharusnya dia berterima kasih sama ibu kamu. Karena ibu kamu sudah merawat dia dari kecil. Iya, dulu Lena nggak kayak gini Mas. Ini semua mulai pas di SMP. Dia mulai berpikir bahwa keluarga kandungnya dia tuh orang kaya. Ditambah dengan teman-temannya dia yang sering ngomporin dia. Ya otomatis dia mikir dia lebih bagus daripada jualan gado-gado buat ibu. Astagfirullahaladzim. Mas lihat sendiri, ibu tuh sampai sakit mikirin Lena. Itu tandanya ibu sangat sayang sama Lena. Iya, saya lihat. Ibu kamu kelihatannya sedih banget. Sayang, Lena seharusnya bisa merasakan hal yang sama. Kamu kenapa? Aku iri Mas sama Lena. Ibu selalu aja ngebelain Lena. Padahal jelas-jelas Lena yang salah. Aku juga udah berapa kali ngalah demi ibu. Kamu gak usah iri sama Lena. Sebagai anak kandung ibu kamu, seharusnya kamu bisa lebih merasakan kasih sayang ibu kamu. Dia, Jangan halangin aku, Su. Aku akan cari anakku. Aku akan cari Lena. dia. Aku menyesal. Aku menyesal membiarkan dia pergi, Su. Maaf ya dia ya. Lena itu di sana belum tentu mikirin kamu. Aku gak peduli, Su. Aku akan bawa anak aku untuk kembali ke rumah ini. Udahlah dia.
Udah, kamu nggak boleh menyiksa diri kamu kayak gini. Nanti biar Ayu sama Sigit yang nyari ya. Kamu harus pikirin kesehatan kamu. Lena, maafin ibu, nak. Ibu sangat menyesal membiarkan kamu pergi. Yuk. Mas dengar sendiri kan, ibu merasa kehilangan Lena banget. Ya Allah, aku harus cari makan kemana? Aku benar-benar lapar. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa sih, Bu? Kalau ngasih makanan Lena tuh gado-gado terus gado-gado lagi. Yang ada Lena keracunan makan gado-gado bikinan ibu terus. Lena, kamu lagi apa? Lena lagi nyari masnya ibu tapi nggak ketemu. Lena mau jual, perlu duit nih. Kamu perlu uang untuk apa, nak? Kan ibu sudah bayar uang sekolah kamu. Justru yang Ayu yang ibu belum bayar. Lena, kamu di mana, nak? Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tolong, ya Allah. Lena, ya Allah, berilah hamba petunjukmu, ya Allah. Tapi nggak mungkin ibu nyariin aku. Ibu kan udah benci banget sama aku. Ya Allah, dia di mana sih? Gimana? Ibu dia udah ketemu belum? Belum, Mas. Ini kita lagi nyariin ibu. Sedangkan ibu lagi sakit. Ayo sabar ya. Pokoknya kita jangan putus asa. Kita terus mencari ibu ya. Ya udah, kalau gitu kita carinya bareng aja ya. Kamu bawa saya aja. Makasih ya, Nak. Ya udah, yuk, masuk mobil yuk. Saya lagi cari anak saya. Ibu bawa fotonya nggak? Lena. Ibu. Ayu. Lain kali kalau kamu pergi, tolong dong kasih
kasih kabar juga sama Ayu. Aku lagi cari anak aku, Sum. Iya dia, kita semua tahu kamu mencari Lena. Tapi kamu harus ingat, kamu itu punya anak satu lagi. Ini loh, ini anak kandung kamu, Ayu. Dia selalu mencemaskan kamu. Dia peduli sama kamu. Ibu, kita pulang ya, Bu. Ibu lagi sakit loh. Iya, Bu. Biar saya dan Ayu yang cari Lena ya, Bu. Bu pulang ya, Bu. Benar kan, Nak ya? Tolong cari Lena sampai dapat ya, Nak ya. Ayu, Ibu sayang sama kamu. Ibu juga sayang sama Lena. Walaupun ibu lebih sayang sama Lena, aku rela kok. Aku cuman gak mau ngeliat ibu sakit. Bu, aku janji, aku bakal nemuin Lena. Dan aku akan bawa dia pulang, Bu. Benar ya? Kamu cari dia ya. Kamu cari dia sampai dapat ya. Kalau Lena pulang. Kamu ngapain, sayang? Lena mau bersihin surga Lena, Bu. Iya, Dok. Iya, nanti saya kabarin dokter lagi. Terima kasih, Dok. Lena! Len, tunggu, Len! Len, tunggu, Len! Len, tunggu, Len! Mas Iki, jangan deket-deket aku, Mas. Aku bau. Aku kotor, Mas. Len, kamu harus pulang. Ibu tuh khawatir sama kamu. Nana, ibu udah nyusul ngusir kamu dari rumah. Ibu sampai sekarang mikirin kamu, sampai dia sakit karena nggak mau makan. Yuk, aku udah jahat sama kamu, sama ibu, Yuk. Aku anak pungut yang gak tahu diri sama kalian. Aku anak pungut yang udah durhaka sama orang yang udah sayang sama aku. Aku gak pantas pulang ke rumah, Yuk. Gak pantas, Yuk. Walaupun kamu anak pungut, tapi ibu lebih sayang sama kamu, Lena. Kamu pulang ya. Kamu pulang demi ibu sama aku. Ayolah makan. Nggak baik kamu mogok makan kayak gini. Iya, nanti aku makan. Kalau mereka sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Lena mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Ibu. Ya Allah. Ibu yang baik, sayang.
Kenapa kamu seperti ini, sayang? Ini azab buat Lena, Bu. Karena Lena udah durhaka sama ibu. Lena mohon ampun sama ibu. Lena minta maaf, Bu. Iya, sayang. Bu, udah nggak usah, Bu. Gak apa-apa sayang. Luka kamu ini harus dibersihin terus. Bu, Lena tuh nggak pantas dapat kasih sayang ibu yang begitu besar, Bu. Lena nggak pantas, Bu. Kamu itu anak ibu. Sudah sewajarnya kalau kamu mendapatkan cinta dan kasih sayang, juga kehangatan seorang ibu kepada anaknya. Kita manusia takkan bisa sempurna. Makasih ya, Bu. Lena sayang banget sama ibu. Iya sayang. Terima kasih ya, ibu sayang sama Lena. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Kamu ngapain sayang? Lena mau bersihin surga Lena, Bu. Enggak usah sayang, enggak usah. Jangan ya. Apa, Bu? Terima semua hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah sang pencipta yang mengubah kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Siapa yang buka? Lena, selamat pagi. Selamat pagi. Lena, hari ini aku izin dulu. Soalnya aku mau bantuin ibu jualan. Loh, Len. Tapi rencana ibu itu bukannya besok. Ibu jangan dong, Bu. Emang ibu nggak kasihan tuh sama pelanggan-pelanggannya ibu? Pasti mereka udah kangen
kangen sama gado-gado jualan ibu. Iya tapi Termasuk saya juga loh. Mas Sigit ngapain pagi-pagi kesini? Sigit itu kesini mau memeriksa ibu dia. Sekaligus tuh lukanya si Lena. Oh, ibu sudah sembuh kok. Aku juga. Terus kalau semuanya udah sembuh, saya ngapain ada di sini? Mendingan Mas Sigit duduk manis aja tuh di situ. Nanti biar Ayu yang bikinin gado-gado. Soalnya kalau aku yang bikinin, ntar kayak waktu itu lagi. Mas Sigit muntah-muntah di situ. Bener ya? Janji. Ya udah, kalau gitu Bude titip satu loh bikinan Ayu. Siap Bude. Bentar ya. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan aku kesempatan yang begitu berharga. Aku masih bisa menikmati kasih sayang dari orang-orang yang selama ini hamba sia-siakan. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang